Listrik Negara merupakan badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis dalam penyediaan dan distribusi tenaga listrik di Indonesia. Dalam perkembangannya, perusahaan ini telah memperluas layanannya dengan mengintegrasikan berbagai solusi teknologi modern. Fokus pengembangan PT PLN mencakup beberapa aspek penting, termasuk inovasi dalam sistem kelistrikan, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan data, serta implementasi infrastruktur Internet of Things. Tujuan K3 di PLN dan metode penelitian itu seperti apa? Yang pertama yaitu tujuan K3 di PLN, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Salah satu tujuan penerapan K3 di PLN yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja yang dimana akan menyebabkan terganggunya produktivitas dan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan, kesiapan, dan penanganan keadaan darurat berdasarkan SMA K3 di PLN UP3 Kota Kendari dengan wawancara mendalam. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini kita mencari informasi dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari Google, pemerintah, dan data dari perusahaan terkait. Itu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yang membantu dalam pengumpulan informasi mengenai penerapan, kesiapan, penanganan keadaan darurat berdasarkan SMK 3 di PLN UP3 Kota Kendari, diantaranya yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya itu analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu dilakukan usai peneliti memperoleh data yang ada di lapangan, data yang terkumpul kemudian diperiksa dengan menggunakan deskripsi analisis yang kemudian sampai pada interpretasi yang kemudian disajikan sebagai bentuk narasi. Baik, adapun kesiapan dan kedaruratan kerja yang dimana ada identifikasi potensi bahaya dan risiko kedaruratan. Dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 terdapat berbagai potensi bahaya dan risiko kedaruratan yang perlu diidentifikasi dan dikendalikan. Nah, ada beberapa potensi bahaya meliputi penggunaan peralatan kerja yang berisiko menimbulkan cedera, bahaya kelistrikan seperti korsleting atau kebocoran arus listrik, serta proses kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak sesuai dengan prosedur kerja. Materi selanjutnya yaitu Rencana Tangkap Darurat RTD Perusahaan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN Persero UPT Kendari, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan sistem manajemen K3 agar menjadi efektif. Karena SMK 3 mempunyai elemen-elemen atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dibangun di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, penerapan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu perencanaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi bahaya dan alat pelindung diri, yaitu APD. Identifikasi bahaya merupakan salah satu tahap perencanaan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan dalam standar ISO. Yang kedua yaitu alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan para pekerja itu sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya merupakan pengawasan. Pengawasan terdiri dari dua, yaitu audit atau evaluasi dan juga SOP. Adapun materi dari audit atau evaluasi yaitu menurut PP nomor 50 tahun 2012 tentang pelaksanaan SMK 3. Audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria
kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Yang kedua merupakan SOP atau Standard Operation Procedure, yang dimana SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Baik, terima kasih. Pembinaan yang dilakukan oleh PT PLN UP3 Kendari yaitu setiap sebelum melakukan suatu pekerjaan diadakan briefing terlebih dahulu dan memberikan motivasi kepada karyawan agar dalam bekerja selalu menerapkan K3 dengan baik. Prosedur evakuasi dan penyelamatan. Di PT PLN Persero UP3 Kendari, prosedur evakuasi dan penyelamatan dirancang sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat. Sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan identifikasi bahaya guna mengantisipasi potensi risiko di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, perusahaan menyusun prosedur tanggap darurat, termasuk jalur evakuasi yang jelas serta titik kumpul yang telah ditentukan untuk memastikan keselamatan seluruh karyawan jika terjadi insiden seperti kebakaran atau kecelakaan kerja. Kemudian, peralatan dan fasilitas kedaruratan. Perusahaan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, dan alat pelindung diri lainnya yang berfungsi sebagai perlindungan dalam situasi darurat. Selain itu, adanya standar operasional prosedur atau SOP tanggap darurat menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat seperti kebakaran atau kecelakaan kerja. Dari aspek pengawasan kesiagaan dan kesiapsiagaan, perusahaan juga melakukan audit dan evaluasi berkala yang kemungkinan besar mencakup pengecekan terhadap ketersediaan dan fungsi peralatan darurat. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari sistem tanggap darurat. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari sistem tanggap darurat di PT PLN Persero UP3 Kendari dilakukan melalui audit dan evaluasi berkala sesuai dengan prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan serta mengukur efektivitas sistem yang diterapkan. Jika ditemukan kekurangan dalam penerapan sistem tanggap darurat, perusahaan akan melakukan perbaikan dengan menyempurnakan standar operasional prosedur atau SOP dan peningkatan pelatihan bagi karyawan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan, PT PLN Persero UP3 Kendari telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Hal ini terlihat melalui beberapa aspek, antara lain kebijakan dan komitmen perusahaan memiliki kebijakan yang jelas untuk mencapai zero aksiden dalam setiap pekerjaan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.